Hai, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber, salah satu seorang sport enthusiasm yang menekuni dunia lari. Dan kita ingin berbincang-bincang karena lari tidak hanya sekedar lari, tapi lari juga harus diperhatikan supaya lari bisa menjadi olahraga yang menyehatkan, aman, dan terhindar dari cedera. Seperti apa? Mari kita saksikan berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Hai Pak Om, terima kasih buat waktunya datang ke sini Pak Om. Halo, terima kasih juga sudah diundang ke Suara Jamu. Sudah berapa lama nih Pak menekuni dunia lari? Kalau untuk lari dulu ya, kalau belum rutin itu sekitar dihitung sama belum rutinnya kira-kira 10-11 tahunan. 10-11 tahun Pak? Ya, sebelum itu, lari booming ya Pak? Jadi mulai rutin itu 2011 akhir, mulai lebih mendalami sedikit demi sedikit. Oke. Karena pada saat itu lari mulai booming ya di Indonesia. Belum sih, masih awal-awal itu. Saya masih ingat ikut Indorunner Surabaya itu sertanya ya 8-10 orang itu paling banyak lah. Untuk kegiatan mereka lari TNR itu namanya. Sekarang sudah jutaan orang yang ikut lari ya. Sekarang banyak dan pesat kemajuannya. Pak Om ini juga ikut maraton juga ya? Ikut, ya pernah. Beberapa kali. Kalau versi maratonnya aja mungkin 11 atau 12 kali. Itu bukan pernah Pak, itu udah termasuk expert. Udah maratonnya aja sih, belum yang kayak yang kecil-kecil. Boleh tahu nggak catatan waktunya untuk maratonnya berapa? Kalau maraton terbaik 3:29. 3 jam 29 menit? Ya. Wow, itu cepet banget Pak. Ya cukup lah untuk bisa dibanggakan. Oke. Bagi saya bangga sekali kalau bisa dapat segitu Pak. Terus nih kita mau bicara-bicara nih Pak. Karena di dunia lari sendiri kan banyak kejadian cedera lutut, cedera pinggul. Apa sih Pak yang harus diperhatikan untuk olahraga lari di sini? Ya kalau saya pribadi sih, pada saya untuk lari lebih ke teknik dasarnya dulu. Terus kemudian fondasi ototnya, jadi latihan-latihan dasarnya untuk penguatan otot yang kita gunakan buat lari. Salah satunya juga otot core, terus otot paha, jadi untuk menopang pada saat lari kita ototnya sudah siap, jadi gak gampang cedera. Terus satu lagi untuk kan kita lari terus itu juga otot lama-lama juga kaku kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih mending saya meluangkan waktu sedikit buat pemanasan dan pendinginan itu untuk mencegah resiko cedera. Jadi ya selama ini kan seperti sekarang kayak pandemi, kita juga mau massage juga susah ya kan, takut. Jadi ya kita harus jaga sendiri, stretching, pemanasan, pendinginan itu suatu keharusan. Ya. Oh, massage itu juga merupakan bagian yang penting dari lari. Betul, ya itu salah satunya untuk melemaskan otot-otot yang biasanya kita kaku ototnya. Kalau dipaksa terus untuk lari, ya ini resiko rentan cedera. Ya betul, jadi rentan cedera, resikonya lebih besar untuk cedera. Jadi memang untuk kalau pelari-pelari yang sudah profesional atau yang sudah menekuni cukup lama, biasanya mereka kurang lebih 3-4 minggu sekali pasti ada. Nah itu apa yang bisa menyebabkan kecenderungan cedera di pada sendi itu karena yang paling umum sih overtrain, terlalu sering ya. Terlalu sering digunakan. Ya mungkin tidak cuma lari ya, di semua olahraga kalau terlalu sering juga akan, dan kita kurang ngerawatnya, itu juga rentan
sekali. Jadi salah satu untuk merawat itu apa yang mesti dilakukan? Kiat-kiat untuk para pelari di Indonesia, terutama di Surabaya. Yang pasti kalau dari awal ya kita mestinya latihannya fokusnya lari, memang ikuti aturan yang benar. Maksudnya dalam artian larinya ya naik sedikit demi sedikit, terus nggak terlalu over. Kemudian banyak latihan core juga. Terus penguatan core itu penting banget buat lari. Itu soalnya dasar juga ya, dasar. Terus stretching, pemanasan, pendinginan itu cukup vital buat saya, karena saya sudah merasakan sendiri. Kondisi ini saya terakhir sebelum pandemi saya sudah lama nggak massage ya, jadi kira-kira sampai sekarang ada 8 bulan saya nggak massage. Tapi ya bagusnya sampai sekarang masih aman-aman aja. Jadi untuk saya, kalau boleh saya simpulkan ya, untuk menghindari cedera di sendi ini kita harus melakukan penguatan otot-otot yang digunakan untuk lari supaya sendinya ini lebih aman. Betul. Dan jangan lupa untuk pendinginan dan pemanasan itu memang harus dilakukan. Sama satu lagi teknik ya, belajar teknik. Nah ini saya tertarik nih masalah teknik. Kalau dari pengalaman Pak Ong yang sudah 10-11 tahun, otomatis saya sudah mengalami asam garam dari dunia lari. Nah, teknik yang untuk berlari yang benar itu seperti apa sih, Pak? Jadi kalau saya baca, saya pelajari ya, dan dilakukan otomatis. Ini sebenarnya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama teknik-teknik ini. Cuman yang meminimalisasi resiko untuk cedera. Gitu. Jadi lebih efektif, efisiennya seperti itu. Jadi pada saat drop kick itu seperti apa. Jadi waktu landing itu diusahakan forefoot, nggak heel strike kayak gitu. Itu juga salah satu faktor teknik dasar. Nah, forefoot itu seperti apa, Pak? Mungkin bagi orang awam seperti saya kan juga nggak terlalu paham. Forefoot itu apa, Pak? Jadi kalau pada saat kita lari itu pada saat mendarat itu diusahakan 2/3 kaki depan yang mendarat duluan daripada heel-nya. Jadi bukan heel-nya yang mendarat duluan ke tanah, tapi 2/3 kaki depan. 2/3 kaki depan. Betul. Ya kalau saya sih menganut itu. Ya banyak sih, meskipun pelari-pelari internasional ada yang heel, tapi ya mereka latihannya juga seperti apa. Yang pasti kan mereka lebih pro. Jadi kalau misalnya jatuhnya di heel, menurut pengalaman Pak Ong itu lebih besar cedera, resiko cederanya. Cederanya di tumit atau tergantung, biasanya yang kurang kuat di mananya. Jadi di antara, biasanya kalau di heel antara plantar, heel-nya yang sakit, atau lutut, atau glute, atau lower back belakang. Jadi bisa sampai lower back, Pak? Betul. Bukan aja sekedar datang pakai sepatu lari, setelah itu ngobrol-ngobrol terus pulang ya, Pak ya? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya. Nah, yang saya tahu nih, Pak, ada beberapa kejadian yang pernah saya baca, orang meninggal pada saat lari. Itu kira-kira kemungkinan kenapa, Pak? Banyak sih kalau menurut saya pribadi. Pertama ada sakit bawaan. Kalau ada sakit bawaan ini otomatis kan kita harus lebih aware, lebih bisa membatasi diri. Maksudnya kita harus push sampai seberapa? Supaya istilahnya batas amannya lah. Batas aman. Jadi kemudian ada faktor yang kedua, yang memang terlalu push. Badannya sudah tidak kuat, dipaksa terus dalam jangka waktu tertentu, badannya shutdown, jadi dia akan kolaps. Nah, mengenai batas aman yang tadi Pak Om bicarakan, batas aman untuk lari itu patokannya apa? Nggak ada patokan yang pasti ya, cuman setiap orang masing-masing pribadi punya batasan tersendiri. Jadi yang paling tahu diri mereka ya masing-masing orang itu diri mereka sendiri. Jadi kalau kita tanya batasnya sampai berapa ya kita juga nggak tahu. Jadi kalau istilahnya di dunia lari itu listen to your body. Jadi pada saat kita lari, kalau badannya kita
mau drop biasanya sudah memberikan sinyal tentu. Ya kadang yang paling umum biasanya kupingnya mulai berdengung. Atau pelipisnya mulai sakit. Pelipis Pak? Ya kadang seperti kayak pusing gitu. Nah itu atau mata berkunang-kunang itu sudah tanda-tanda awal kalau istilahnya badan kita sudah mulai nggak tahan dengan kondisi gitu. Dan intensitasnya harus dikurangi. Betul. Setelah tubuh mengasih indikasi-indikasi tersebut, betul. Intensitas larinya harus dikurangi. Jadi pada saat misalnya terutama pada saat lomba ya kita nggak kerasa betul. Lomba, tahu-tahu lari, tahu-tahu kolaps kayak gitu. Karena kita nggak merasakan apa tanda-tanda dari badan kita. Kena euforia dan mungkin adrenalin. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian overheat. Itu kasus-kasus biasanya kalau di maraton karena kepanasan. Kepanasan ini juga indikasinya juga karena kurang minum. Dehidrasi ya Pak? Ya, hidrasi yang kurang baik, jadinya badannya panas. Dengan kondisi mungkin lingkungan maratonnya juga seperti di Indonesia ini kebanyakan panas. Betul. Jadi overheat itu bisa jadi kolaps. Nah untuk konsumsi cairan cairan itu ya kayak minum dan sebagainya, itu yang disarankan itu berapa lama sekali Pak? Pada saat lari ya, kita ngomong soal race kan seperti yang tadi Pak Om bilang, seringkali euforia dan adrenalin itu membuat orang sering lupa mengenai kondisi badan dan mengabaikan indikasi-indikasi padahal badan kita sudah mengasih sinyal. Nah untuk mencegah dehidrasi itu tadi ada waktu-waktu tertentu yang harus kita konsumsi air kan? Biasanya kalau di race itu panitia race sudah menyiapkan patokan yang kurang lebih pasti ya, pasti. Jadi tiap BS-nya kurang lebih 2,5 kilo, tapi ada beberapa yang bisa sampai 4 kilo. Kalau di luar itu biasanya itu di luar negeri ada yang BS-nya sampai 4 kilo per 4 kilo. Jadi idealnya sih per 2,5 kilo kalau di race usahakan minum. So jadi water station atau WS yang tadi Pak Om bilang itu bukan tanpa alasan ditaruh di situ. Betul. Tapi benar-benar ada perhitungan kemungkinan kebutuhan orang untuk mengkonsumsi cairan. Nah untuk pelari dasar yang baru Pak, newbie. Kalau saya ingin ada kiat atau saran-saran tertentu nggak dari Pak Om? Ya jangan terlalu paksakan untuk lari kenceng-kenceng dulu. Jadi kita bangun basicnya dulu, fondasinya dulu dari pelan-pelan. Nanti kalau rutin bisa jadi kencang sendiri. Jadi jangan keburu untuk cepat ya. Betul. Kalau yang mau lebih advance nih Pak, seperti orang-orang sekarang ini kan lagi maraton ini merupakan goal bagi beberapa pelari yang ada di sana. Mindsetnya aku kepingin maraton. Nah untuk yang lebih advance lagi, untuk yang lebih maraton ada saran tertentu nggak? Karena ini kan 42 kilo, fisik dan sebagainya harus benar-benar persiapan. Kalau dari Pak Om ada masukan nggak? Kalau untuk persiapan maraton sih, untuk yang baru pertama mau maraton ya sebaiknya kita ngomong idealnya itu biasanya untuk maraton persiapan itu 6 bulan sebelum. 6 bulan? 6 bulan sebelum, kecuali kalau mereka yang sudah memang aktif lari, sudah biasa rutin, itu bisa paling enggak 4 bulan itu bisa. Kalau untuk newbie sebaiknya dari 6 bulan, itu pun enggak cuma latihan lari, juga ada latihan core, juga ada beberapa latihan fisik yang menunjang. Kayak gitu. Kalau terus larinya pun nanti dibedakan jadi beberapa step. Ada memang isiran, ada interval, ada tempo, itu sudah istilahnya beberapa bagian dari latihan lari kita. Ada programnya juga ya Pak? Jadi tidak hanya sekedar lari, pokoknya saya ingin lari sejauh mungkin, secepat mungkin hari ini supaya saya bisa cepat maraton, nggak seperti itu ya Pak ya? Nggak juga sih. Kalau menurut saya pribadi, karena saya dulu waktu pertama maraton juga ngerasain saking takutnya, jadi hampir tiap hari lari. Tapi waktu itu syukur nggak sampai cedera sih. Setelah itu cedera.
setelah daftar kurang lebih 6 bulan setengah saya persiapan, dan waktu itu sempat karena saya sadari upper body saya kurang bagus untuk core, jadi saya sempat berhenti lari selama 1 bulan. Saya persiapkan untuk latihan core dan upper body. Setelah itu baru kembali ngerintis lari lagi dari awal, kembali dari dasar lagi, ya sambil diselingi dengan latihan core dan penguatan. Jadi sampai pada harinya ya hasil maratonnya cukup baik sih. Jadi tidak hanya sekedar lari, tapi yang pertama harus perhatikan juga core, kekuatan di otot-otot lain yang menunjang performa lari, pemanasan, pendinginan, dan juga ada program yang harus dilakukan untuk menunjang supaya performa lari ini bisa benar-benar maksimal. Betul. Sarannya seminggu berapa kali lari? Sebenarnya olahraga lari ini semakin sering semakin bisa. Cuman kalau newbie sebaiknya ya kurang lebih 2 atau 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali seminggu. Atau kalau mau lebih bisa 3 sampai 5 kali seminggu. Cuman jaraknya yang dikurangi. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh-jauh dulu, dicoba dulu sekuatnya. Nanti setelah jalan paling enggak 2 atau 3 minggu, nanti baru ditingkatkan jaraknya. Jadi tiap hari juga nggak semakin bagus ya, karena ada waktu yang diperlukan tubuh untuk rest juga. Betul, untuk recovery. Karena lari butuh recovery. Sebenarnya kelihatannya lari gitu aja, sebenarnya ini olahraganya cukup berat sih. Nah, bagi netizen yang kepingin tahu lebih dalam nih Pak mengenai dunia lari, mungkin bisa Pak kasih alamat IG atau apa, mungkin bisa share pengalaman. Bisa sih, mungkin bisa DM atau lihat beberapa latihan saya di IG @Osque Oscar Sierra Kilo Whiskey Eco India. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Sukses buat dunia pelariannya. Sama-sama, sudah diundang ke seluruhnya. Nah, demikian pembicaraan kita dengan Pak Ong, salah satu sport enthusiasm yang benar-benar sudah menekuni dunia lari bahkan sampai 11 tahun. Nah, bagi kalian yang ingin lebih tahu mengenai bagaimana dunia lari, bisa hubungi IG Pak Ong di bawah ini. Nah, kita akan adakan kuis dengan hadiah. Silakan leave komen di bawah pertanyaan di bawah ini. Nah, bagi kalian yang punya komunitas atau tempat yang menarik atau bahkan hobi yang unik yang ingin kita liput, bisa leave komen di bawah ini. Don't forget to like, follow, and subscribe di YouTube channel Jamu Surabaya untuk mendapatkan info-info terkini mengenai kegiatan yang ada di kota kita. Saya Iwan, off from now, ciao.